Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, para pemirsa dimanapun berada, kembali kita bertemu di seri kajian rutin, kajian tasawuf kitab Al-Hikam. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah Lebaran, dan kita libur sejak sebelum bulan Ramadan, dan ini adalah pertemuan kembali setelah Lebaran. Karena itu, karena masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan mina aidin wal faizin, mohon maaf dan batin kepada para sahabat dimanapun berada. Semoga kita semua dijauhkan Allah dari bala bencana. Semoga wabah pandemi corona ini segera berakhir. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang, termasuk pengarang syarah, juga kepada para guru-guru yang telah membimbing kita, memperkenalkan kita kepada ilmu agama. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah sunilai. Al-Fatihah. Bapak Ibu para sahabat rahimakumullah, insya Allah malam ini kita akan membaca kitab Al-Hikam halaman 33. Jadi bagi para sahabat yang menyimak dengan kitab, kita baca halaman 33 mulai dari atas. Syi'aul basirati yushiduka qurbihi minka. Cahaya basirah wa yu'baru anhu binuril aqli wa bil ilmil yakin. Cahaya basirah. Basirah artinya adalah mata hati. Cahaya basirah ini juga disebut dengan cahaya akal. Juga disebut dengan ilmu yakin. Cahaya basirah ini yushiduka qurbihi minka, menyaksikan atau memperlihatkan kepadamu akan dekatnya Allah denganmu. Wa ainul basirah wa yu'baru anhu bi nuril ilmi wa bi ainil yakin. Ainul basirah juga diistilahkan atau disebut juga dengan cahaya ilmu, dan juga dengan ainul yakin. Yushiduka adamaka liwujudihi, memperlihatkan kepadamu akan ketiadaan dirimu, akan ketiadaan wujudmu, karena telah tetap wujud Allah. Wa haqqul basirah wa yu'baru anhu binuril haqqi wa bihaqqil yakin. Haqqul basirah juga disebut dengan cahaya al-haq atau dengan haqqul yakin. Yushiduka wujudihi, yushiduka wujudahu la adamaka
wala la adamuka wala wujuduka. Hakul basirah memperlihatkan kepadamu akan wujud Allah, tidak tentang ketiadaanmu dan tidak juga tentang kewujudanmu. Walhasilu annas salik yahtifu ala qalbihi anwarul ilahiyah. Kesimpulannya adalah sesungguhnya seorang salik atau seorang murid telah berbisik atau telah bersinar, telah menyinari terhadap hatinya cahaya ketuhanan. Yu'baru anha bihazil ibarat, yang dibuat pengertiannya dengan beberapa pengertian yang di atas, yang diistilahkan dengan beberapa istilah yang telah disebutkan. Wayatartibu, tarattaba yatarattabu, wayatarattabu ala kulli wahidin samarat. Dan bagi setiap sesuatu dari pengertian itu hasillah, buah atau hasilnya. Jadi konsekuensi dari setiap pengertian itu ada menghasilkan sesuatu bagi seorang murid. Wa fawaid, dan beberapa faedah. Qala ba'duhum wala yablughal abdu wala yablughul abdul haqiqati tawadu illa indala ma'ani nurul musada fi qalbi. Berkata sebahagian ulama sufi, dan tidaklah sampai seorang hamba kepada hakikat tawadu kecuali ketika telah cemerlang, telah bersinar nur musahadah di hatinya. Fa inda zalika tazubun nafs, maka ketika itu hancurlah nafsu. Wa tantabi'u lil haq, dan nafsu itu telah berperangai. Artinya nafsu tadi telah berakhlak dengan akhlak ketuhanan. Dan bagi Khalik, bagi Allah, bimamhu athariha wa sukunu wahjuha, dengan hilangnya segala pengaruh-pengaruh nafsu dan tenang gejolak-gejolak nafsu dan kotoran-kotorannya. Wa bayyanal musannifu annalladzi yankasifu binuril awal qurbillahi minka. Dan pengarang menyatakan sesungguhnya yang tersingkap dengan nur yang pertama adalah kedekatan Allah denganmu. Jadi dari nur yang pertama, yaitu nur akal atau ilmu yakin, maka yang tersingkap adalah, yang terbuka adalah kita merasa Allah itu dekat dengan kita. Wa thamaratu dzalik wa natijatihi, dan buah demikian atau hasilnya muraqabatuhu ta'ala wal istihya'i minhu.
Hasil dari kita merasa dekat dengan Allah adalah kita selalu muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita selalu mawas diri. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Wal istihya minhu, dan malu dengan Allah. Hatta la yaraka haitsu nahaka wa la yafqadaka haitsu amaraka. Sehingga Allah tidak akan pernah melihatmu melakukan apa yang dilarangnya. Dan Allah tidak pernah melihat kita absen dari melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkannya. Walladzi yankasifu bitsani adamiyatu kulli mawjudin fi wujudil haqqi ta'ala. Dan yang tersingkap dengan nur yang kedua adalah adamiyatu kulli mawjudin, ketiadaan segala yang maujud, ketiadaan segala yang ada dalam wujud Allah Ta'ala. Fayashadul akwana adaman fala ya'ba biha wa la yaltafit ilaiha. Maka seseorang itu melihat bahwa segala sesuatu, dia melihat alam semesta ini, dia melihat seolah-olah tidak ada. Karena itu dia tidak peduli dengan alam semesta, dengan makhluk. Dan dia tidak menoleh kepada makhluk. Idz wujuduha ariyatun. Karena wujud alam semesta itu adalah wujud pinjaman. Jadi yang pertama kita bahas dulu adalah apabila seseorang itu memandang bahwa wujud alam semesta itu hakikatnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena wujud itu hakikatnya adalah sifat bagi Allah. Lalu kita lihat, kita menyaksikan alam semesta itu, makhluk itu juga berwujud. Apakah makhluk itu memiliki sifat wujud? Tidak. Tetapi hanya sifat wujud Allah dipinjamkan kepada makhluk. Iya. Karena Allah meminjamkan sifat wujudnya kepada makhluk, maka alam semesta itu, makhluk itu berwujud, bisa kita saksikan kewujudannya. Tetapi wal wujudul hakiki lahu subhanahu wa ta'ala. Wujud hakiki hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya wujud yang sejati, wujud yang sangat fundamental atau wujud yang prinsipil adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thamratu dzalika alla yabqa fi nazrika ma tustanadu ilaihi. Dan hasil atau buah faedah dari nur yang kedua ini adalah alla yabqa fi nazrika ma tustanadu ilaihi. Tidak kekal pada pandanganmu sesuatu, tidak tinggal lagi, tidak ada yang tinggal lagi dalam pandanganmu sesuatu yang engkau bisa menyandarkan harapan kepadanya. Tidak ada lagi sesuatu tempat bergantung. Tidak ada lagi sesuatu tempat berlindung. Tidak ada lagi sesuatu tempat minta tolong, tempat menggantungkan segala harapan.
wala ma tasta'nisu bihi, dan tidak juga sesuatu yang engkau akan dekat dengannya. Fa yutimmu lakat tawakkal wa tafwid warrida wal istislam. Karena kita melihat bahwa alam semesta itu hakikatnya tidak memiliki wujud. Karena itu kita tidak bisa bergantung kepada alam semesta. Karena alam semesta tadi tidak memiliki wujud, kita tidak bisa menggantungkan harapan kepada makhluk. Lalu apabila kita sudah tidak lagi bergantung kepada makhluk, tidak lagi berharap kepada makhluk, maka kita hanya semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lahirlah sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa tafwid, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Warrida, dan senang hati dengan segala sesuatu yang telah diputuskan Allah untuk kita. Wal istislam, dan menyerah, tunduk dan patuh, menyerahkan diri kepada Allah. Itu hasil dari nur yang kedua. Walladzi yankasifu bitsalis az-zatul muqaddasah. Dan yang tersingkap dengan nur yang ketiga adalah zat Allah yang suci. Wa samratu zalikal fana'ul kamil alladzi huwa dahlizul baqai. Dan buah atau hasil dari nur yang ketiga ini adalah fana yang sempurna. Apa itu fana? Hilang dan lenyap. Allazi huwa dahlizul baka. Yang mana fana ini adalah halaman dari baka atau permulaan dari baka. Fa yafna an fanaihi wa adamihi istihlakan fi wujudi sayyidi. Maka seseorang itu, seorang salik, fana artinya lenyap, hilang dari kefanaannya sendiri. Dan juga dia fana dari perasaan ketiadaan dirinya. Istihlakan, dengan sempurna, hancur, sempurna hilang. Fi wujudi sayyidi, dalam wujud Allah. Jadi kalau kita analogikan, apabila cahaya lilin, apabila lilin kita bawa ke halaman rumah pada siang hari, di waktu teriknya matahari, di waktu matahari bercahaya terang, bersinar terang, lalu di sana kita nyalakan lilin, maka kita tidak akan menemukan adanya cahaya lilin. Kenapa? Karena kuatnya cahaya matahari. Jadi begitu juga seseorang yang mengalami fana. Karena dia merasakan wujud Allah itu adalah wujud yang hakiki, maka dia merasakan wujudnya tadi sudah hilang. Dia sudah fana. Dia sudah merasakan dirinya hancur, lebur. Karena dia tenggelam, mengalami mengalami tentang kewujudan Tuhan. Itu wujud yang hakiki, wujud yang mutlak. Wa nahik bima yahsulu lahu ina izin minal mawahib wal asrar ilahiyah. Dan hapus artinya hilang, lenyap, dengan sebab sesuatu yang hasil bagi seorang salik tadi pada waktu itu, yaitu dari anugerah ilahi, anugerah dan rahasia ketuhanan. Fa idza taraka an zalik
halla fi maqamil baka. Tapi apabila salik tadi naik dari makam fana, maka dia akan menempati posisi makam baka. Baka artinya kekal. Jadi kalau fana itu makamnya tidak kekal, hanya bersifat sementara. Apabila fana tadi sudah dilalui, maka seorang salik akan sampai kepada makam baka. Qala sahibul awarif, berkatalah pengarang kitab Awariful Ma'arif yaitu Suhrawardi, wal baqa fi maqamin la yahjabuhu al haqqu anil khalq. La yuhjibuhul haq anil khalq. Baka adalah suatu makam di mana seseorang itu di mana Allah tidak terhijab dari makhluk. Walal khalq anil haq, dan juga makhluk tidak terhijab dari al haq. Artinya apa? Seseorang yang sudah sampai kepada makam baka, maka dia bisa memandang Allah ketika dia memandang makhluk. Begitu juga dia memandang makhluk ketika dia memandang Allah. Artinya, walaupun mata seseorang tadi memandang kepada alam semesta yang beraneka ragam, tetapi alam yang dipandangnya ini tidak menghalangi pandangannya kepada wujud Allah. Begitu juga ketika dia memandang Allah, menyaksikan kewujudan Allah, musyahadah qalbiyah, dia juga bisa menyaksikan makhluk. Jadi tidak antara memandang Allah dengan memandang makhluk tidak ada saling hijab menghijab, tidak saling tutup menutupi. Jadi orang yang sudah sampai makam baka adalah orang yang sadar, tetapi dia tidak, hatinya tidak lalai dari memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia bergaul dengan makhluk, walaupun matanya memandang menyaksikan fenomena alam, tetapi hatinya tetap memandang kepada wujud Allah. Wal fana mahjubun bil haqqi anil haq, dan fana adalah terhijab dengan sebab al-haq dari makhluk. Jadi kalau orang fana, karena dia sedang tenggelam dalam lautan tauhid, lautan kewujudan Allah yang hakiki, dia tidak bisa menyaksikan makhluk. Itu perbedaan antara fana dan baka. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang adanya 3 tingkatan cahaya atau nur. Nur ilahiyah atau nur ketuhanan yang dianugerahkan kepada para hambanya. Nur yang pertama disebut dengan nur akal. Jadi orang yang berakal, dengan nur akalnya dia memandang bahwa, menyadari bahwa dia dekat dengan Allah. Kalau seseorang tadi menyadari bahwa dia dekat dengan Allah, maka hasilnya adalah akan timbul sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu mawas diri. Dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia merasa bahwa dia selalu diperhatikan oleh Allah. Karena itu dia akan selalu menjaga diri agar senantiasa menjauh segala larangan Allah dan melaksanakan
segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nur yang kedua adalah nur ilmu. Disebut juga dengan Ainul Basirah. Nur ilmu. Orang yang berilmu, dia akan merasakan bahwa dirinya hilang lenyap. Dia merasakan ketiadaan dirinya. Kenapa demikian? Karena dia tenggelam dalam kewujudan Allah. Jadi wujud Allah itu bagaikan cahaya matahari, sedangkan wujud makhluk adalah bagaikan cahaya lilin. Ketika lilin kita nyalakan di siang hari, ketika matahari bercahaya terang, maka seolah-olah cahaya lilin tadi tiada. Nah, begitu dirasakan oleh orang yang telah mendapatkan anugerah nur yang kedua, disebut dengan nur ilmu atau ainul yakin atau ainul basirah. Jadi dia merasakan bahwa hakikatnya alam semesta ini tidak memiliki wujud. Kalau alam semesta tidak memiliki wujud, makhluk ini tidak berwujud, maka bagaimana mungkin dia akan menggantungkan harapan kepada makhluk. Dan dia tidak lagi peduli dengan makhluk. Karena itu biasanya kita peduli dengan makhluk. Kita apabila dipuji, pasti kita merasa senang. Dipuji kita merasa bahagia. Tapi sebaliknya, apabila kita dicaci, maka kita akan dicela, maka kita akan merasa kecil hati. Kita merasa tidak enak, kita merasa kesal. Maka ini artinya apa? Berarti kita masih peduli dengan penilaian makhluk. Jadi sudah merupakan sifat kita manusia, kita peduli dengan penilaian makhluk. Iya, kunci kok. Apapun penilaian makhluk kepada kita, itu akan mempengaruhi hati kita. Nah, karena itu dalam beribadah kadang-kadang kita dihinggapi oleh penyakit riya. Itu penyakit ingin dipuji manusia. Kita ingin manusia memuji kita. Kita ingin kita berada pada posisi yang tinggi dalam pandangan manusia. Dan kita tidak ingin diremehkan. Kita tidak ingin dipandang rendah. Atau bahkan kita tidak ingin dicela atau dicaci. Nah, apabila kita sudah mendapatkan nur yang kedua, ini tidak akan ada lagi di dalam diri kita. Kita tidak peduli dengan penilaian makhluk. Orang mau memuji kita, alhamdulillah. Kita serahkan pujian tadi kepada Allah. Orang mencela kita, kita juga tidak berkecil hati. Kita tidak kesal, kita tidak marah. Kenapa? Karena kita memandang bahwa hakikatnya makhluk itu tidak ada. Kalaupun dia ada dalam pandangan mata, pandang indera kita, wujudnya itu adalah wujud ariyah. Itu wujud pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak lagi bergantung kepada makhluk. Kita tidak lagi berharap kepada makhluk. Hanya Allah tempat kita bergantung. Allahu samad. Hanya Allah tempat bergantung.
Jadi hasil dari nur yang kedua ini adalah kita bersifat tawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Kita ridha dengan segala ketentuan Allah. Kita menerima dengan senang hati segala ketentuan Allah terhadap diri kita. Dan istislam dan patuh, menyerah. Kita serahkan diri kita 100% kepada Allah. Terserah Allah mau apakan kita, terserah. Itu yang kedua. Para sahabat, yang ketiga adalah nur yakin. Yang ketiga disebut dengan hakul basirah. Hakul basirah disebut juga dengan nur al-haq atau hakul yakin. Dengan nur al-haq ini kita akan mendapatkan apa namanya disebut dengan pengalaman eksistensial. Apa itu pengalaman eksistensial? Pengalaman tentang wujud. Dengan kita mendapatkan nur yang ketiga ini, kita merasakan, mengalami kewujudan Allah. Karena itu kita merasakan fana yang sempurna. Seperti cahaya lilin ketika dia berada di tengah di siang bolong, maka cahaya lilin merasakan bahwa dirinya tidak ada. Yang ada hanya cahaya matahari. Ini disebut dengan fana yang sempurna. Jadi yang ketiga ini kita merasakan bahwa kita bukan hanya tahu tapi merasakan secara langsung pengalaman spiritual kita, rohani kita mengalami, hati kita merasakan bahwa dengan zuk hakikatnya diri kita dan seluruh alam semesta ini tidak memiliki wujud. Yang memiliki wujud hanya Allah Ta'ala. Apabila kita sampai pada pengalaman seperti ini disebut dengan fana. Di fana artinya apa? Hilang, lenyap tentang kesadaran dirinya. Kemudian setelah fana baru naik kepada makam baka. Apa itu baka? Seseorang yang sudah sembuh dari fananya sehingga dia menyadari kewujudan dirinya, kewujudan makhluk, juga menyadari tentang kewujudan Tuhan. Jadi orang yang sampai kepada baka ini adalah orang yang selalu ingat Allah walaupun matanya, indranya menyaksikan kewujudan alam semesta. Jadi ini adalah nur yang ketiga. Dengan nur yang ketiga ini kita akan mendapatkan hasil yang paling tinggi. Itu kita akan mendapatkan sampai di makam fana dan baka. Ini disebut dengan ma'rifah. Jadi kita mengenal Allah secara langsung dengan hati kita melalui zuk atau merasakan. Jadi ini fana dan baka. Dalam posisi ini kita mendapatkan yang disebut dengan ma'rifah. Jadi itulah 3 nur, di mana 3 nur ini dianugerahkan Allah kepada para hambanya. Semoga kita tidak hanya mendapatkan nur yang pertama dan kedua, tapi kita juga mendapatkan nur yang ketiga, yang dengannya kita bisa mencapai ma'rifah melalui makam fana dan baka. Jadi demikian dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita baca tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.